Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih loh sudah klik videonya. Teman-teman, ada yang masih punya keluarga, terutama orang tua yang sudah lansia, lebih ke sudah uzur ya, sudah sepuh, tapi kadang-kadang suka bingung gitu. Gimana sih cara yang tepat untuk merawat kaum lansia ini? Yuk, kita cari tahu solusinya di sini sekarang. Teman setia Azalia, menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2021 saja sudah ada 30,16 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia. Tentu saja ada beberapa kriteria lansia, diantaranya lansia dini, kisaran usia 55 sampai 64 tahun. Dan yang disebut lansia itu sendiri sebenarnya berkisar usia 65 tahun ke atas. Itu yang disebut lansia ya, 65 tahun ke atas. Tapi ada juga kelompok usia lansia beresiko tinggi. Usianya berkisar di antara usia 70 tahun ke atas. Teman-teman, lansia itu sendiri merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Ada beberapa gangguan kesehatan yang umum terjadi pada lansia, dari mulai masalah pendengaran, penglihatan, osteoartritis, penyakit paru, diabetes, depresi, dan demensia atau pikun. Untuk teman-teman yang saat ini sedang merawat atau menjaga lansia, terutama lansia yang sudah sepuh ya, itu sangat membutuhkan sekali perhatian dan kesabaran. Misalnya, lansia yang memang bicaranya itu sudah sulit dipahami ya, sering bicara dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang setiap hari. Ya kan? Itu lagi. Jadi kadang-kadang kesannya itu cerewet ya. Kadang-kadang sebagian orang juga berpikir bahwa merawat lansia itu hampir sama dengan merawat balita. Butuh banyak kesabaran. Sabar ya. Dan untuk lebih mudah mengatasinya, mulailah perbanyak ilmu dan informasi cara merawat para lansia, seperti pemahaman kita terhadap karakteristik dan kebutuhan lansia di rumah, kemudian juga ilmu tentang penggunaan alat-alat bantu atau alat-alat kesehatan yang benar, informasi tentang layanan kesehatan itu juga penting, tips-tips ataupun cara untuk merawat atau pendampingan lansia di rumah. Tapi teman-teman, itu hanya gambaran umum ya, karena pada prakteknya tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing lansia. Oke, kaum lansia itu seringkali ingin tinggal dalam kenyamanan lingkungan rumah sendiri, ya kan? Nggak ikut anak, nggak ikut mantu, apalagi ikut kerabat ya. Tapi teman-teman, statistik menunjukkan penyebab utama cedera pada lansia justru terjadi di dalam rumah. So, bisa jadi karena lantai yang licin, kurangnya penerangan, dan lain-lain. Untuk itu, faktor penting merawat lansia di rumah itu harus rumah aman ataupun rumah ramah lansia. Lingkungan rumah yang aman sangat penting untuk ketenangan pikiran orang-orang lanjut usia ya. Pertimbangkan juga untuk membuat rumah anti jatuh, anti slip dengan menyediakan rel ya atau pegangan di ruang yang sering digunakan para lansia. Bisa juga pasang kunci pintunya yang bisa dibuka bolak-balik ya. Kunci pintu yang bisa dibuka dari kedua sisi. Dan jika memungkinkan, hindari lansia berada sendirian di dalam rumah. Oke. Merawat lansia itu saudara-saudara sudah jelas ya, membutuhkan banyak ketekunan, ekstra sabar, kehati-hatian juga ya, dan perhatian lebih loh. Cara merawat lansia berikutnya bisa juga diawali dengan mengatur pola makan yang sehat. Karenanya, seiring dengan pertumbuhan usia, perjalanan usianya, terjadi juga penurunan nafsu makan, kemampuan tubuh mencerna makanan, juga gangguan kesehatan yang mempengaruhi proses mengunyah sama proses menelan makanan. Tapi penting untuk menemukan nutrisi dan gizi yang paling baik, paling tepat untuk lansia ya.
Makan yang teratur juga harus diperhatikan. Makanan yang mudah ditelan, dicerna, batasi juga gula dan garam. Dan siapkan juga makanan instan yang bernutrisi tinggi. Memasuki usia senja, kaum lansia ini biasanya lebih suka dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah ya, daripada di luar rumah ataupun di luar ruangan lah. Padahal tetap aktif bergerak, olahraga misalnya itu bisa membantu menjaga kekuatan fisik dan mental kaum lansia ya, biar tetap sehat. Teman-teman, lansia sehat itu sendiri adalah lansia yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik mereka dan lingkungan sosialnya. Lansia tetap aktif, bisa mengikuti kegiatan sosial di lingkungan, di dalam rumah, bisa acara pengajian, jalan sehat, senam lansia, dan lain-lain. Itu semua diharapkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu juga bisa menjaga berat badan ideal ya, berat badan yang tetap normal, bisa menjaga ingatan tetap kuat, sehingga diharapkan menjadi lansia mandiri yang mampu menjalankan kehidupan pribadinya. Dan salah satu kunci untuk hidup lebih lama adalah lansia yang sehat dan bahagia. Teman-teman, banyak upaya yang harus dilakukan sebagai cara penting untuk merawat lansia di rumah ya. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan tes kesehatan, biar masalah-masalah kesehatan itu bisa dideteksi dan ditangani sedini mungkin. Seperti pemeriksaan tekanan darah, tes kolesterol, asam urat, vaksinasi, tes mata, padatan tulang, dan lain-lain. Kesimpulannya teman-teman, pemahaman cara merawat lansia itu untuk mengetahui kebutuhan dan bantuan apa saja yang dibutuhkan agar proses merawat lansia menjadi lebih mudah. Jangan lupa ya, perhatian dan kasih sayang dari keluarga itu yang utama. Salam sehat dan semangat untuk selalu berbagi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.